Oke guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini kita akan belajar satu hal yang beda dari biasanya. Kan biasanya belajar pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang Premiere Pro. So, welcome to my first crash course tutorial for Premiere Pro. Oke, ini crash course pertama yang gue bikin. Kedepannya gue berencana bakal bikin banyak sih. Agop-agopan kayak After Effects, Lightroom, Photoshop, Audition, and so on. Gue bakal coba bikin kalau ada waktu. And then selain dari itu mungkin gue akan bikin juga tutorial web development, HTML, CSS, JavaScript, React, and so on. Kalau gue punya kepercayaan diri yang cukup buat bikin tutorial itu. Anyway, kita let's jump into our first crash course Premiere Pro. First, apa itu Premiere Pro? Simple aja, Premiere Pro adalah software buatan Adobe yang tujuan utamanya itu buat ngedit video. Buat ngedit video. Jadi jangan macam-macam lu ngedit foto di sini, bikin animasi di sini bisa sih. Lu mau mix audio di sini juga bisa, tapi its main purpose is to edit video. Jadi ya masing-masing ada alatnya lah. After Effects lebih cocok buat animasi, Lightroom sama Photoshop buat ngedit foto, InDesign buat postscript sama newspaper and so on. Jadi Premiere Pro buat ngedit video. Sebelum masuk ke bagaimana cara kita pakai Premiere Pro, gue pengen ngomongin tentang project structure-nya Premiere Pro. Karena ke depan lu bakal bikin banyak video, nggak buat YouTube lu, nggak buat tugas kuliah lu, nggak bagaimana lu nyusun folder-foldernya biar rapih gitu. Actually, first, gue pengen ngomong kalau project structure itu nggak terlalu penting untuk project yang kecil yang lu cuma punya 5-6 video dan audio juga cuma 2 atau 3, nggak penting. Lu bisa langsung grab semuanya di satu folder dan lu ngedit. Tapi untuk project yang gede, yang let's say kayak footage-nya 2 jam, 3 jam, 4 jam, yang footage-nya agak seratusan, yang audionya juga agak puluhan, harus disinkronin satu-satu, lu perlu project structure yang bener. Dan lu harus keep this in mind kalau project structure itu lu bikin buat lu, bukan buat klien lu. Karena klien lu gak akan peduli lu ngeditnya berantakan apa, keserapi apa, yang penting hasilnya bagus. Ini kita bikin project structure demi lu supaya kalau nanti klien sial lagi aku minta revisi, lu bisa revisi dengan cepet, file-filenya rapi, semuanya masih ada, and so on. Nah, project structure yang biasa gue bikin gimana? Gue bisa bikin gini. Ada folder asset, audio, raw, dan beberapa folder di luar. Langsung aja kita bikin ke sampelnya. Di sini gue udah punya satu folder kosong. First, gue akan bikin folder yang namanya folder asset. Folder asset ini buat apa? Folder asset ini isinya kok aset-aset buat video ini. Misalnya untuk video maka kuliah A, maka semua aset-aset kayak gambar-gambar, grafik-grafik, chart, GIF, semuanya akan masuk ke sini, ke folder asset. Jadi ini basically semua hiasan-hiasan yang spesifik untuk video ini. Gue pakai gabel underscore cuma buat ngepakai folder di paling atas. Kenapa gabel underscore? Karena gue programmer jadi ya like that. Next, gue akan bikin folder raw. Folder raw ini adalah raw ini gunanya itu untuk menyimpan semua footage mengkahan yang lu rekam pakai kamera. Entah itu yang berhasil, entah itu yang gagal, entah itu yang retake, apapun semuanya lu simpan di sini. Ingat, file video doang. Kalau lu punya audio yang direkam terpisah pakai Zoom atau pakai mic terpisah atau beli mixer, lu bakal pengen bikin satu folder lagi buat audio. Yang lagi bakal lu sinkronin sama beberapa file raw yang udah lu pilih. Next, setelah ini biasanya gue udah cukup sih buat ini doang, buat YouTube apa-apa gue udah cukup 3 folder ini. Dan untuk background musik gue akan taruh di luar sini foldernya. Jadi itu project structure yang bisa gue pakai. Nah, sebelum kita masuk ke Premiere Pro, gue akan isi folder-folder ini dengan file-file yang sementara kita pakai buat ngedit. So, ya, tunggu sebentar. Oke, sekarang folder yang udah keisi, kita lihat dulu folder asset. Kita punya intro, icon, dan beberapa PNG di sini. Dan audio, kita punya beberapa audio di sini. Dan raw-nya kita punya beberapa di sini. Gak satu video green screen, I guess. Yap, satu video green screen. Dan kita punya beberapa musik di sini. Sekarang kita bakal lanjut ke bikin project baru Premiere Pro. Let's go. Nah, pas pertama lu buka Premiere Pro, tampilannya bakal kurang lebih kayak begini. Di sini di panel sebelah kiri ada ya pengembangannya, dan yang tengah ini adalah folder project Premiere Pro yang terakhir kali kamu bikin. Sekarang kita bakal klik new project. Panel kayak begini akan muncul dan kasih nama. Biasanya gue itu namanya PR buat Premiere _ nama projectnya. Misalnya
cafe review gitu. Nah, pilih lokasinya. Nah, udah beres pilih lokasinya, klik OK aja semuanya, biarin yang lain, klik OK. Dan jeng jeng, nggak responding. Nah, tampilan pertamanya kalian bakal kurang lebih mirip atau sama kayak gua. Pertama, jangan terintimidasi sama banyaknya panel di Premiere Pro. Mungkin buat kalian yang nggak biasa ngedit atau ngoding, ya aku nggak biasa mainan sama komputer, kalian akan kaget lihat panel banyak banget ini. Nggak Chrome aja satu panel di atas buat tab aja udah banyak, ini agak panel yang isinya tab banyak sekali, ini agak yang scroll ke bawah kan pusing. Jangan terintimidasi. Oke, gue jelasin satu-satu. Di atas sini ada beberapa panel utama, ada pengambang learning, assembly, editing, color, effect, audio, graphic, libraries. Dan kita mainly akan main di effect dan juga grafik. Sisanya nggak akan terlalu kepake biasanya kalau gua. Nah, untuk yang efek kurang lebih bakal kayak gini. Kalau ada panel yang beda, misalnya ke close, lu bisa selalu reset ke window, workspace, effect, reset to save layout. Maka semuanya akan balik ke awal semula. Nah, di panel efek ini gue akan jelasin beberapa panel yang bakal sering kita pakai. Di kiri atas ini, atau mungkin di bawah, gue lupa awalnya di mana, kalau nggak salah sih di bawah, nggak penting. Ada efek controls. Di sini kita bakal main sama efek-efek di sini. Di tengahnya ada panel buat lu ngeliat project lu sekarang. Sebelah kanan ada efek. Nah, bedanya apa? Kalau efek control ini adalah panel buat ngedit efeknya, dan ini kayak efek library-nya gitu loh. Ini kayak perpustakaan efeknya, lu bisa pilih efek, drag and drop ke sini baru akur-akur efeknya. Sisanya kita nggak akan pakai. Yang bawah ada panel sequence. Nah, lu bakal banyak mainan di sini juga kan, di sini. Panel project terus sama project lu. Nah, andai kata ada panel yang kekukup nggak sengaja lu pencet mana close panel, hilang kan. Jangan panik, lu tinggal bisa cari panelnya di sini lagi. Di window, tadi nama panelnya adalah project, muncul lagi. Gak andai kata close-nya banyak, andai kata close-nya banyak, yang lu gak mumet, ya udah reset lagi aja, window, workspace, reset ke save layout, dan masalah selesai. Oke, lanjut. Sekarang gimana cara kita import video-video yang udah tadi kita taruh di folder ke dalam project Premiere yang lu punya gua cara. Pertama, lu bisa pilih semua videonya, terus lu drag drop ke sini. Bisa. Atau cara dua, lu bisa double klik di sini. Nah, tinggal pilih semua videonya, terus open. Terus gikun gua aja sampai importnya kelar. Nah, begitu lu selesai import videonya, lu lihat di panel kanan bawah sini, dia akan ada generating pic file for file apa. Nah, ini basically proses yang dilakuin di background oleh Premiere buat mempermudah kita ngedit nanti. Jadi, biarin aja tunggu sampai selesai, baru kita lanjut ngedit biar lancar. Oke, next kita bakal import yang lain, audio dan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kan kalau kayak ini jadi nggak rapi juga, di sininya kan jadi banyak filenya yang nggak pakai. Kita bakal punya project structure juga dalam Premiere Pro yang sama persis sama folder di luar biar rapi. Kita bikin folder out buat nyimpan semua footage yang kita punya. 5 gua aja udah pusing kan, like-nya udah banyak. Kita tinggal taruh, masukin ke folder out. Beres, baru kita import yang lain. Kita import musik-musiknya. Terus kita bikin folder asset yang kita import asetnya. Selesai. Nah, ini kan foldernya nggak keurut berdasarkan nama, lu bisa urutin di sini, sort by name, selesai. Sama di sini juga kita bisa sort by name, selesai. Next, beres import kita akan mulai ngedit. Sebelumnya Premiere itu kenal yang namanya sequence. Jadi satu project bisa punya banyak sekali sequence. Sequence itu basically artinya apa ya? Sesuai namanya, sequence itu artinya urutan. Jadi satu sequence itu memuat video yang berurutan. Cara bikin sequence gimana? Kalian udah lihat di sini di panel tengah bawahnya ada timeline no sequence. Ada gua cara buat bikin sequence. Pertama, lu bisa klik Ctrl M buat bikin sequence baru berdasarkan format-format yang ada. Atau lu juga bisa kesini file new sequence here, bisa juga.
Atau kalau lu nggak mau pusing-pusing sama settingan sequence, lu bisa drag and drop ke sini videonya. Maka otomatis sama Premiere dibuatnya sebuah sequence yang namanya sama kayak videonya, yang format sequence udah nyesuaiin sama videonya. Tapi gue nggak suka pakai itu, jadi gue bakal bikin sequence baru aja, mix. Nah, untuk settingannya, tergantung kalian pakai kamera apa. Kalau kalian punya kamera fancy kayak Arri, ya silahkan pakai kamera Arri, pakai format buat Arri. Dan kalau kalian mau ngedit buat TV atau apa, kalian bisa pakai GV ini. Atau kalau buat streaming kalian bisa pakai FSC HD yang ini. Aku punya Canon, dia punya sendiri. Tapi basically gue akan selalu stay di digital SLR. Di sini agak 1080p, 480p, ke 720p, resolusinya kalian sesuaiin. Dan belakangnya ada frame per second-nya, gue pilih 30 aja udah cukup. Nama sequence-nya mix, kebuatlah satu sequence. Nah, sequence ini gue nggak mau taruh di folder raw. Mana sequence yang gue punya, mix, bakal gue keluarin, taruh sini. Next, kita mulai masukin videonya. Let's say gue pengen ngampilin ini aja. Kita pengen gabungin 3 video ini. Gue pilih 3, terus gue drag drop ke situ. Kita udah punya 3 video. Nah, bisa dilihat di sini begitu gue udah drag drop videonya, dia udah masuk ke sequence. Di atas sini ada timeline-nya, di sebelah kiri ada layer-nya, dan di atas sini bakal muncul si garis biru ini lagi ngunjuk ke frame yang mana. Nah, lo bisa nge-play atau nge-pause videonya, playbacknya dengan gue cara pertama pencet ini, atau shortcutnya pencet spasi. Katanya tuh Gitu. Nah, let's say. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Albert Daniel. Salam gendut. Jadi gue udah lama nih gak bikin video. Oke, next berikutnya sebelum kita masuk ke editing kameranya, gue pengen ngajarin satu sistem yang dipakai di hampir semua Adobe, namanya layering system. Lo bisa lihat di sini sebelah kiri ada layer video 1, video 2, video 3, dan di bawahnya ada audio 1, audio 2, audio 3. Ini basically layer baris lapisan gimana lu ngaruh video lo. Kalau gue taruh video ini di video, kalau gue ngaruh video ini, si mas ini di video 1, terus gue taruh atasnya ada video ini, maka dia akan terkumpul. Karena di frame yang sama, di garis biru ini, ada video 1 dan ada video gue di saat yang bersamaan. Dan video gue dikasih video 1, makanya ketampil adalah video 2. Video 1-nya terkukup semuanya. Meanwhile, kalau video gue kecil ya, maka akan tampil dua-duanya. Kebayang sampai sini? Nah, sama halnya kalau video 1-nya gue naikin ke video 3, maka video gue-nya nggak akan kelihatan. Ini namanya layering system. Yang di atas bakal ditampilin, bakal diprioritasin buat ditampilin, dan yang bawah akan terkukup. Nah, kalian harus perhatiin itu baik-baik karena layering system ini banyak dipakai di semua Adobe. Oke, lanjut setelah kita ngerti tentang layering system. Oh, belum beres. Nah, in case kalau kalian punya videonya banyak banget sampai video 3 aku nggak muat, kalian punya beberapa cara buat nambah layer. Pertama, kalian bisa paksa drag ke atas, bakal otomatis nambah. Audio juga begitu, bakal otomatis nambah. Atau kalau mau kalian nambah banyak sekaligus, kalian bisa ke file. Gue lupa. Oh, kalian bisa ke sequence, terus ke add tracks, dan kalian di sini bisa milih mau berapa banyak video track yang lu mau bikin. Misalnya gua, audio tracknya gua nggak usah nambah. Oke. Nah, sekarang kita punya track video, layer video sampai video 5, dan audionya cuma sampai audio 3. Dan kalau audio tracknya kepanjangan sampai ngukup, lu bisa always drag and drop ini. Di tengah-tengah antara video 1 dan audio 1 ada garis kecil buat lu nge-drag drop ini. Nah, gua nggak tahu kalian sadar apa. Guys, Nah, pas kita nge-play videonya, audio bar di sini akan nyala. Ini nandain audio lu ada di berapa desibel. Actually gue nggak tahu ini sakuannya apa, harusnya desibel sih. Nah, sedikit knowledge saja buat orang ngomong biasanya dia antara 0 sampai -6 desibel, mengkok minus 12. Nah, untuk musik, background musik biasanya gue ada di -18 sampai -24, supaya orang ngomongnya tuh nggak ketutup sama musiknya. Gimana cara bikin suara orangnya lebih gede atau lebih kecil, nanti kita bahas. Oke, next. Premiere Pro ini lumayan gampang cara ngeditnya. Kalian basically kayak tadi kan tinggal drag and drop, ini juga tinggal ditarik-tarik. Nah, kita mulai ke panel sebelah sini. Ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Paling standar adalah selection tool atau shortcutnya V. Ini basically buat kalian select beginilah. Dan yang paling sering dipakai berikutnya adalah razor atau cut. Ya, sesimpel cut. Aku shortcutnya cek.
Nah, C ini buat apa? Sesuai namanya dia buat ngekat. Ya buat apa lagi? Dia buat ngekat. Oke, let's say si Mas ini ngomong udah bagus sampai sini. Dah. Nah, tapi ini gue shootnya kelamaan ini. Gue gak pengen dia ngomong dah, gue kedengeran. Makanya gue bakal cut di situ. Misalnya sampai sini udah cukup, gue akan cut. Gue pencet C, jadi jari kalian, gue jari ini bakal bolak-balik di CV. C, terus gue bisa pilih. Kalian bisa lihat di sini udah kekat. Nah, ini bisa gue pindahin atau gue buang ke slot keempat supaya dia nggak mengganggu. Dan gue tempekin videonya. Jeng, beres kekat. Atau cara mudahnya setelah kalian cut, kalian bisa delete. Daripada grab manual gini, kalian bisa klik bagian kosongnya, pencet delete. Much more convenient. And then let's say itu buat cut sama selection. Jadi kalian pengen jari kalian akan bolak-balik di C buat nge-cut dan V buat pilih, delete, beres. Dan kalian bisa ngedit dengan sangat cepat dengan gue jari kalian CV, delete, kelar. Kita masuk aja. Next, hal yang paling sederhana yang kalian harus tahu kalau ngedit, kita perlu namanya transisi. Nggak usah transisi yang fancy, kita pakai transisi yang sangat biasa aja, fake in, fake out. Agak banyak cara, paling gampang kalian pilih tengah-tengahnya. Video ini gue mau kasih ke sini, gue pilih tengah-tengahnya sampai kayak begini. Klik kanan, apply default transition, masalah selesai. Wow, audionya juga kena transisi fake in, fake out. Kalau kalian nggak pengen transisi fake in, fake out, kalian bisa bebas milih video transisinya di sini. Misalnya apa ya, slide guys, slide. Kita mau push, kita taruh di tengah sini dan kita play. Dia nge-push sendiri. Selesai. Atau kalian mau pilih yang lain, misalnya apa ya, get go wide. Selesai. Jadi gue klik drag and drop. Dan kalau kalian perhatiin lagi, pas gue klik efeknya, efek control klik di panel kiri atas bakal berubah kayak begini. Nah di sini kalian bisa ngatur misalnya transisinya kecepatan. Saya gue klik, gue pengen gue klik. Oke, boleh. Ini bakal ugly sih, tapi ya who knows, siapa kalau lu buku. Dan kalau kayak misalnya yang push ini, selain lu bisa ngatur kliknya, lu bisa ngatur arahnya juga. Misalnya pengen dari atas ke bawah ya begini, tinggal lagi klik di situ. Jeng. Jadi kalian bebas mainnya sama video precision. Oke, next mungkin sebelum kita masuk ke efek-efek lain, gue pengen, oh iya, kalau misalnya kalian nggak sengaja nge-delete video, bagian dari video, dan kalian pengen mulih yang bagian itu lagi, misalnya gue nge-delete-nya kepanjangan, harusnya nggak sepanjang itu, ya udah tarik aja, masalah selesai. Jadi Premiere ini sangat membantu kita untuk ngedit. Jeng. Nah misalnya efek berikutnya yang pengen gue ajarin adalah mempercepat atau memperlambat sebuah video. Kayak gini kan kita jalannya kelamaan, bisa kita cepetin. Caranya gimana? Kita cut dulu biar nggak hancur. Misalnya sampai sini udah pengen jalan biasa, gang ini pengen dicepetin. Klik kanan, jangan kaget karena pilihannya sangat banyak. Karena kita nggak pakai semua, kita pakai speed or duration. Di sini kita bisa milih speednya misalnya 12%. Durasinya awalnya 5 detik 17 frame. Kita 12%-nya jadi cuma sisa 2 detik 23 frame. Oke. Bila kita sambungnya maka ini udah dicepetin. Oh. Memang kurang smooth karena harusnya kalau mau lu bikin cepet ini kayak hyperlapse gitu, itu di angka sekitar 1000 sampai 5000%, bahkan bisa puluhan ribu persen. So ya disesuaikan saja. Ya kenapa muncul di sini? Nah 1000%. Nah begitu. Next, gue pengen ajarin adalah gimana cara kita punya efek-efek animasi sederhana. Gue pengen ngajarin kalian animasi sederhana di Premiere Pro. But keep in mind, Premiere Pro itu bukan mainly buat animasi. Jadi kalau kalian mau animasi yang agak fancy, yang banyak gerak-gerak, please use After Effects. Next, misalnya di sini, si Mas ini berdiri terlalu jauh dari kamera dan banyak sekali space kosong di sekitaran dia. Makanya gue pengen zoom in kameranya supaya lebih pas aja proporsinya. Gimana caranya? Gampang. Lu pilih videonya, ingat jangan lupa balik ke selection tool, jangan pakai razor tool. Kalau pakai razor tool lu klik ke cut. Oke, jadi lu selalu pengen balik ke selection tool. Udah nyampe selection tool, lu bisa mainin semua efek-efek parameter yang ada di sini. Lu bisa geser-geser videonya, ingin sumbu X, ingin sumbu Y, ingin scaling, bisa gigi kecilin. Oh, maafkan aku Albert. Ya, lu bisa ngerotate videonya like crazy.
Nah misalnya gue pengen game 150 aja udah cukup, terus gue pengen taruh dia di roll of card sebelah kanan, maka selesai. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Albert Daniel. Salam gendut. Masalah selesai, semoga itu. Nah gimana caranya kalau gue pengen dia pelan-pelan zoom in gitu, kayak dia udah kaki sudah ke zoom in. Nah gue pengen dia dari jauh terus pelan-pelan zoom in. Here's come the animation in Premiere Pro, namanya keyframe animation. Keyframe animation itu basically, apalagi buat kalian yang pernah belajar kalkulus, harusnya ini gampang. Lu punya 2 titik dan lu tarik garis, semoga itu. Nah gue pengen bikin titik pertama misalnya di titik awal, scale-nya 100, lalu di sini dia udah nge-zoom, tinggal di zoom terus di play, masalah selesai. Dan kalau kalian lihat di sini, ini konsepnya mirip banget. Lu punya 2 titik, tarik garis dari skala 100 ke 150, masalah selesai. Nah itu namanya keyframe animation. Gimana caranya? Di sebelah sini, sebelah semua parameter ada gambar stopwatch yang warnanya abu kalau kalian belum punya animasi. Kalau kalian pengen nambahin titik pivotnya, tinggal klik sekali, keyframe bakal berubah jadi biru. Dan kalau jadi biru, hati-hati karena ini bakal continuous terus. Maksud gue continuous apa? Kalian nggak bisa tiba-tiba, oh nyampe sini pengen masih 100, terus nyampe sini udah 150, itu nggak bisa. Karena, kalau kita 150 di sini, maka dia akan otomatis bikin garisnya di titik pertama kita. Kalau dia akan pelan-pelan zoom in, gitu. Dia akan pelan-pelan zoom in sampai akhirnya dia menyentuh titik ini sesuai, velocity-nya sesuai dengan kebiringan garisnya. In case misalnya nyampe sini, gue pengen dia masih 100, gimana? Ya udah, klik aja 100. Jadi kalian bikin sebuah titik baru, dimana di situ baru mulai agak gradient garisnya. Gitu. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Albert Daniel. Salam gendut. Jadi gue udah lama nih nggak bikin video tentang Hiv Cafe. Masalah selesai. Next, ini terlalu statis karena ya garisnya linear, nggak ada sesuatu yang fungsi di situ. Kalau kalian pengen bikin garisnya kuadratik, gampang. Di kanan, Bezier, jadi grafiknya jadi grafik kuadrat. Dan ini speednya bakal ikutin. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Albert Daniel. Salam gendut. Jadi gue udah lama nih nggak bikin video tentang Hiv Cafe. Nah kalau kalian perhatiin, itu bakal pelan-pelan zoom terus tiba-tiba cepat nge-zoomnya. Atau mungkin yang lebih gampang kita pakai position aja deh. Kita bikin position awal di sini, kita bikin position akhirnya di sini. Position awalnya kita geser ke kiri biar kelihatan animasinya. Terus kita yang klik kanan, kita temporal interpolation, Bezier, kita gedein. Dan kita akan begitu. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Albert Daniel. Oke, halo guys, balik lagi. Nah, kelihatan dari cepat ke pelan, dari cepat ke pelan, sesuai gambar grafiknya. Dan itu basic dari keyframe animation. Dan ingat sekali lagi, kalau kalian keyframe-nya udah bentuk biru gini, kalian jangan, oh ini udah oke di sini, terus nyampe sini kalian pengen geser lagi. Kalau kalian pengen geser lagi, ingat grafik ini continuous. Kalau kalian nyampe sini masih pengen diem, maka sebelum geser kalian bikin patok dulu. Nyampe sini gue pengen diem, baru maju lagi gue pengen geser. Jadi grafiknya bakal sesuai. Di sini diem dulu, nggak geser-geser, nyampe sini baru geser. Begitu. So simple aja begitu tentang keyframe animation di Premiere Pro. Banyak yang bisa kalian mainin lagi, seperti ini rotasi bisa kalian mainin, bisa kalian keyframe juga. Opacity juga bisa, bla bla bla. Dan ya itu basic tentang keyframe di Premiere Pro. Selalu ingat aki-aki kalau skopusnya udah biru. Mungkin terakhir sebelum kita lanjut, ini kalian bakal sering main di volume. Dan volume ini kalian bisa bikin keyframe di sini. Terus misalnya gue pengen ngecilin suara pelan-pelan di sini sampai minus 20 dari kondisi sebelumnya. Maka kalian lihat di audio sini. Oh kecepatan, maaf. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Albert Daniel. Nah, makin lama suaranya akan makin kecil. Ini bakal kalian sering pakai kalau di musik. Contohnya, nah di sini kan orang-orangnya ngomong terus, nyampe sini nggak ada orang ngomong. Gue pengen play musik, maka gue masukin musiknya. Salah musiknya ini, gue pakai default transition di sini. Dan di panel sebelah kiri sini, clear tadi, ada beberapa fitur kayak ini. Lu bisa hide videonya khusus buat video saku. Kalau lu punya videonya begini, video gue bisa lu hide buat nge-review video sakunya doang agak gimana.
sama dengan musik. Agak M, agak S. M itu artinya mute, artinya saku di sini di mute semua audionya, dan S itu artinya solo, artinya kita cuma denger dari satu layer doang. Kita mute dulu layer pertama dan kita lihat. Nah, musiknya agak di sekitar -12. Ini baru intro musiknya. Apalagi nanti kalau di tengah-tengah. Tengah-tengah di ref. Musiknya agak di -6 dan ini sangat besar untuk sebuah musik. Harusnya di -6 itu adalah bakas orang ngomong. Tapi ini musiknya sendiri di -6, maka kita perlu minusin musiknya. So, dari awal gue pengen dia -20 misalnya. Lagi sama gue Albert Daniel, salam gendut. Jadi gue udah lama nih gak bikin video tentang Hiv Cafe, dan sekarang gue lagi Oke, so far so good. Nah, beres dia ngomong, gue pengen musiknya gedein sesuai keyframe yang kali kita belajar. Nyampe sini, dia baru beres ngomong, maka gue pengen pakok, hop, sampai sini musik masih -20 desibel. Nah, sering dia jalan, gue pengen musiknya naik. Maka dari itu, nyampe sini misalnya gue pengen dia agak di -10 desibel. Artinya dia naik 10 desibel, itu cukup gede. Maka kita coba gengeng transisinya. Nah, sekarang next step, kita nggak pengen ada suara background dari video ini. Karena ya basically nggak ada yang penting, nggak ada orang ngomong, nggak ada informasi. Kita pengen jelek aja audionya. Ada dua cara. Cara pertama, kalian bisa drag audionya ke bawah, terus satu baris di mute. Atau, kalian bisa klik kanan, unlink, terus delete audionya. Lebih suka yang mana, terserah. Kalau gue biasanya gue mute. Biasa gue musiknya agak di A3, dan semua orang ngomong agak di A2, A1-nya gue mute. Biasanya gue begitu. Nah, jadi begitu basic animasi di Premiere Pro. Semuanya menggunakan keyframe animation. Poin awal ke poin akhir tarik garis. Poin awal ke poin akhir tarik garis. Gitu. Next, gimana cara kita nambah teks? Misalnya pas si Mas ini... Oke, halo guys, balik lagi sama gue Pas si Mas ini perkenalan nama dia Albert, kita pengen dia kasih teks agak lama. Maka kita bisa ke grafik. Nah, lihat balik lagi kita coba main di panel editing. Kita main di panel efek. Ya sekarang kita balik ke panel grafik. Jadi basically lu bakal bolak-balik ke panel ini doang. Nah, lu bisa ambil teks banyak layout di sini. Misalnya ini, gue pengen nambahin layout yang ini. Oke, halo guys, balik lagi sama Nah, terus kita bisa double klik. Terus kita bisa review cafe gitu. Episode cafe. Otomatis. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Albert Daniel. Masalah selesai. Kalau pengen nambahin teks yang biasa, di sini banyak banget presetnya, bahkan buat film juga ada kok, klasik kayak Gigs. Yang biasa mana ya? Nah ini, basic title. Biasa gue pakai ini buat nambahin teks. Nah, lu perhatiin pas kita nge-select ini, panel sebelah kanan berubah. Jadi essential graphics. Di sini kita bisa mainin kayak posisi teksnya atau scaling teksnya. Bahkan fontnya bisa di sini. Fontnya bisa kita rubah. Jadi popping semi bold. Terus feel-nya bisa kita rubah, misalnya jangan terlalu putih. Dan kita kasih stroke-nya black, jangan terlalu black. Stroke-nya bisa kita gain jadi 10. Masalah selesai. Terus teksnya juga bisa kita animasi, yang begitu kita klik ini, lihat di kiri atas, efek kontrolnya juga berubah. Kita bisa mainin misalnya di klik ini, gue pengen teksnya muncul, tapi sebelumnya kita pengen dia muncul dari bawah. Masalah selesai. Terus kalau kalian males ngejek keluarnya, ya tinggal klik kanan, apalagi full transition. Masalah selesai. Jadi semoga itu nambahin teks di Premiere Pro. Next, kita masuk ke yang namanya color grading di Premiere Pro. Jadi, kalau kalian shoot pakai kamera, apalagi kamera yang mahal, yang 200 jutaan gitu, nggak sih, 200 juta, 50 juta juga udah kelihatan, gambarnya itu bakal sedikit abu-abu. Bakal, ya kayak nggak ada warnanya aja gitu. Kenapa begitu? Karena itu akan memudahkan editor dalam mainin warna, alias color grading. Color grading di Premiere Pro, kalian bisa, kita balik dulu, kita bisa ke ini, kita bisa ke panel color, yang bisa akan dilihatin lumayan scope-nya sesuai orang gerak, dia bakal gerak-gerak. Tapi gue nggak biasa pakai ini, gue biasanya gue ke efek.
Nah biasanya gue akan stay di panel efek, terus gue klik di efek, ada namanya Lumetri Color. Ini adalah bawaan Premiere Pro nya buat kita color grading. Nah lihat di efek control sekarang kita punya motion, opacity, dan Lumetri Color buat videonya. Buat audio kita cuma punya volume, channel volume sama pengen. Nah kita biasa main di basic correction dulu. Kalau kalian udah pernah main sama Lightroom, ini bakal familiar. Kayak temperaturnya bisa kita mainin, bisa kita bikin lebih warm, yang terlalu warm bisa cuma sekitar 20 sampai 50, dan bisa kita bikin lebih cold juga, terserah kalian. Terus ini camnya juga bisa kita mainin lebih ungu atau lebih hijau, bisa dimainin. Atau kalau kalian pengen yang penting putihnya sesuai seperti ini, bisa kalian klik web selector, pilih ini, dan white balance-nya akan ngikutin sendiri. Terus nah biasanya ada banyak hal lain seperti exposure buat ngerangin atau ngegelapin videonya sesuai yang kalian bukuin. Terus ada kontras juga buat naikin kontras atau ngurangin kontras videonya buat achieve looks yang kalian pengen. Terus di sini juga bisa mainin highlightnya doang, kita gelapin aja. Semoga bisa cukup. Shadow-nya bisa kita mainin juga, white-nya juga bisa kita mainin, black-nya juga bisa kita mainin. Dan kalian bakal banyak main di kreatif. Shadow-nya bisa kalian ubah warna. Ini cuma shadow-nya doang kuliah. Tergantung kalian mau look kayak apa. Misalnya yang ragam menyeramkan, kita ke warna biru gelap. Buat highlightnya kita bisa mainin ke ungu atau ke apapun. Terserah kalian pengennya looks kayak gimana. Terus kalian juga bisa main curve di sini lebih gampang daripada pakai basic yang di atas. Kalian bisa mainin shadow-nya, digelapin atau dikerangin bagai shadow-nya, dan kita bisa pertahan yang lain. Misalnya shadow-nya kita pengen naik tapi sisanya sama aja, shadow-nya naik sedikit, sisanya sama aja. Oke, kita bisa mainin kayak gitu. And this is weird. Oke, itulah. Nah di sini juga kalian bisa mainin banyak kayak hue versus saturation. Misalnya warna merahnya mengganggu, gue nggak pengen warna merah, gue bisa bikin gua point di sini buat nge-hold point lain. Terus warna merahnya gue drop ke bawah, maka saturasi warna merah akan hilang. Terus misalnya warna hijaunya gue pengen kerangin, maka gue bisa hold pointnya di sini, hijaunya gue naikin. Gitu. Itu sedikit tentang color grading. Nah misalnya kalian udah suka dengan warnanya, tinggal kita beresin, kita render jadi video jadi. Jangan lupa di save karena Premiere bakal sering crash. Ada beberapa cara buat nge-export. Pertama lu bisa pencet Ctrl M, bakal langsung buka di sini. Export dialognya bakal langsung kebuka. Atau lu bisa file, export media, sama aja. Nah kalau lu punya media encoder, gue saranin rendernya di media encoder aja karena lebih enak. Kalian bisa ngapa-ngapain lagi Premiere Pro sambil nunggu rendernya kelar. Atau kalian bisa lihat yang lain dulu. Pencet Q ya, nanti masuknya ke media encoder. Tapi kalau kalian nggak punya, ya udah langsung pencet export aja. Untuk settingnya, biasanya video gue akan stay di H264. Ini paling standar, paling ringan, paling nggak ngeko-ngeko lah, udah paling better ini. Tapi kalau kalian mau coba format lain kayak H265 yang kakaknya lebih kecil, size-nya memang lebih kecil sih. Cuma belum banyak yang support, web juga belum banyak yang support. Jadi ya pokoknya gue sarannya H264 sih. Cuma kalau kalian mau high quality, AVI uncompressed ya silahkan. Cuma lihat sendiri size-nya berapa nanti. Lagi tampilin bahkan AVI itu sekitar 1 gigaan buat 1 menit. Jadi hati-hati. Gue akan biasa pakai H264. Nah di H264 ini lu punya banyak pilihan presetnya, light source, high bitrate, medium bitrate, bla 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 bla. Ini semua kalian bisa baca sendiri, dan gue biasanya light source, medium bitrate yang udah cukup. Karena ini juga 77 mega cuma 3 menit. Bayangin kalau semua video YouTube kayak gede ini. Nah biasanya gue akan kurunin lagi bitrate-nya di panel video ini. Ya, ada panel efek, video, audio, bla bla bla. Videonya bakal gue kurunin sesuai kebutuhan. Di sini target bitrate-nya minimum sama maksimumnya. Kalau buat Instagram doang atau lain atau ya pokoknya media sosial kalian, itu biasanya di 1 gak cukup. Di 1 itu gak cukup biasanya. Tapi kalau buat YouTube disaranin sih 5 sampai 15. Disaraninnya. Cuma kalau kerja ya kurunin aja bebas. Ini nggak akan kalau kelihatan. Kalau bukan editor yang lihat, biasanya nggak akan kalau kelihatan efeknya di sini gimana. Asal kalian nggak kecil-kecil amat kayak 0,19 nggak akan kalau kelihatan. Dan samanya dengan audio. Kalau bukan dengan audio, sample rate, bukan sample rate. Bitrate 192 sama bitrate 16 nggak akan beda jauh. Dengarnya paling cuma bahasanya hilang dikit, treble-nya hilang dikit. Tapi kalau kalian urusannya sama audio, jadi ya
ya perhatiin aja lah. Biasanya gue bisa ngempak aku 128 itu gak cukup, tergantung file size nya, nyesuaiin aja. Kalau gak beres tinggal pencet ekspor, terus kita tungguin sampai rendernya kelar dan selesai. Lo baru saja ngedit video di Premiere Pro dengan sangat mudah. Nah, perlu diketahui pas lagi render ini, Premiere akan memanfaatkan CPU kalian semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa jangan sambil main game, apalagi sambil ngegame lagi, karena kemungkinan besar akan nge-responding. Jadi pas masa-masa ini ambillah waktu untuk tidur siang untuk editan berikutnya. Nah kalau udah beres, udah masalah selesai. Nah, videonya udah berhasil di render, tinggal kita cari rendernya tadi kemana. Kalau bingung tidak bisa render lagi, terus pencet bagian biru ini. Oh, ternyata di sini. Salah file, salah folder. Kita balikin lagi ke sini. Dan kita bisa lihat di folder kita di sini. Videonya udah jadi. Ini udah ke play. Nah tadi gue lupa, kalau kalian pengen nambahin apapun kayak gambar, GIF, PNG, segala macem keasak-asak yang tadi, kalian bisa taruh di sini. Tinggal dikumpulkan aja, misalnya di sini kita pengen gambar ada waker. Nah kemudian tinggal klik, musiknya kita kecilin, 35, terus tinggal kita taruh, kita posisiin sesuai yang kita mau. Emang kalau udah di color grading tuh Premiere sangat berat, jadi gua saranin color grading itu hal terakhir yang kalian lakukan. Kalau bisa bikin sequence baru juga buat color grading doang, biar rapi. Tapi kalau enggak juga ya udah bebas. Dan sudah, tinggal render. Ini kalau kalian play, beres buat ngamain ini. Nah, satu tips terakhir, kalau kalian mau color grading, daripada color gradingnya satu-satu kayak begini, padahal videonya kan sama semua, tinggal kita apply ke semuanya, copy paste satu-satu. Ada cara lebih gampang. Kalian tinggal ke sini, new, adjustment layer. Tinggal taruh sini, drag ke sini. Adjustment layer ini sesuai namanya, dia adalah layer adjustment. Semua efek yang lo taruh di adjustment layer bakal ngaruh ke semua video di bawahnya. Termasuk yang kita pengen lo color, kita pengen dia ke apply ke semuanya, kita paste di sini, maka kita lihat video lainnya juga warnanya bakal nyesuaiin sesuai dengan adjustment yang kita taruh di adjustment layer. Yang ini bisa kita google on off efeknya biar kita lihat before and afternya. So mungkin segitu aja video gue tentang Crash Course Premiere Pro ini. Kalau kalian masih belum ngerti silahkan tonton ulang, karena gue tahu gue ngomongnya rada cepet. Dan gue juga bukan guru asli, jadi mungkin gak terstruktur, gue agak berusaha bikin strukturnya. Anyway, semoga kalian suka dengan videonya. Kalau enggak juga ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.